Kembali di Kompas Petang, Saudara. KRI Nanggala 402 hilang kontak saat latihan menembak torpedo. Kontak hilang 46 menit setelah KRI Nanggala mulai menyelam di perairan Bali. Kita lihat berdasarkan data ini, Saudara, dari kronologi yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal, KRI Nanggala 402 dijadwalkan latihan menembak torpedo pada Rabu pagi, yakni pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Lalu 30 menit kemudian atau pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah, KRI Nanggala pun mulai menyelam dikawal sejumlah KRI lain. Penyelaman ini terus berlangsung hingga pukul 3:46. Kontak dengan KRI Nanggala 402 ini mulai hilang, Saudara, dan sesuai jadwal pada pukul 5:15 KRI Nanggala seharusnya sudah kembali muncul di permukaan perairan Bali, namun hingga saat ini masih hilang kontak. Dan pencarian terus dilakukan setidaknya mengejar waktu persediaan cadangan oksigen yang tersedia pada hingga sampai Sabtu dini hari mendatang. Lalu, Saudara, kita lihat pula data dari kapal selam KRI Nanggala 402 ini yang memiliki berat 1.395 ton dengan panjang 59,5 meter. Dengan lebar 6,3 meter dan tinggi 5,5 meter. KRI Nanggala 402 ini bisa menyelam hingga 250 meter di bawah permukaan laut selama 3 bulan. KRI buatan Jerman tahun 1979 ini dilengkapi dengan sistem persenjataan 14 buah torpedo 21 inci dalam 8 tabung dengan jarak tembak 2 mil laut dan juga dijuluki monster bawah laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono mengatakan oksigen di dalam kapal selam KRI Nanggala bisa bertahan hingga hari Sabtu atau selama 72 jam. Kasal turut menjelaskan soal temuan tumpahan minyak di lokasi kapal hilang kontak. Ada dugaan kru membuang persediaan minyak agar kapal selam bisa mengapung. Jadi kemampuan oksigen KRI apabila kondisi blackout seperti sekarang ini, kalau diperkirakan blackout itu mampu 72 jam, jadi kurang lebih 3 hari. Sehingga kalau kemarin saat hilang kontak jam 3, hingga nanti bisa sampai hari Sabtu jam 3, sehingga 72 jam. Ya, mudah-mudahan ini sebelum ini dapat segera ditemukan sehingga cadangan oksigen masih ada. Baik, jadi tumpahan minyak yang ditemukan itu ada 2 kemungkinan, karena sampai sekarang kapalnya belum terdeteksi, sehingga kemungkinan tersebut adalah yang pertama kemungkinan tangkinya mengalami keretakan sehingga bocor, karena kalau dia masuk ke dalam terus kemudian kondisi blackout ya, masuk ke dalam terus dengan kedalaman kurang lebih 500 sampai 700 ini bisa retak. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan apabila itu masih bisa melayang di kedalaman 50 sampai 100, kemungkinan ABK-nya membuang bahan cair yang ada di situ. Di situ ada oli, ada minyak, ya dibuang, dihembuskan, dibuang. Harapannya ini untuk mengapungkan. Jadi untuk meringankan berat kapal selam tersebut sehingga bisa kondisinya bisa melayang. Lebih jelas soal fungsi dan keunggulan KRI Nanggala 402 kita tanyakan langsung kepada Kepala Badan Intelijen Strategis TNI atau mantan Kepala BAIS TNI periode 2011-2013 Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto. Selamat sore, Pak Soleman. Selamat sore. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah soal dari spesifikasi KRI Nanggala 402 ini, apakah ada keunggulan kapal selam ini yang bisa bertahan atau survive di kondisi saat ini, Pak Soleman? Jadi kapal selam ini memang didesain untuk bisa bertahan lama di bawah air ya. Ya. Sepanjang dia semua sistem hidup dengan baik. Nah, kalau sekarang ini yang sangat mempengaruhi kapal selam ini adalah persiapan oksigennya. Oke. Ya, oksigennya ini hanya 72 jam itu. Ya. Tanpa dia bisa keluar menarik oksigen baru. Jadi sehebat-hebat apapun peralatan yang ada di dalam, ini sangat tergantung dengan oksigennya ini untuk manusianya. Ya. Ya itu.
Nah, tadi juga Kasal sudah menegaskan bahwa cadangan oksigennya hanya tersedia 72 jam sampai Sabtu dini hari. Jadi selama waktu ini berpacu, sebenarnya apa yang harus jadi perhatian dari tim pencari? Karena kita tahu kan sekarang yang jadi fokus adalah untuk mencari di mana keberadaan kapal selam ini, Pak Soleman. Ya, betul. Jadi tim pencari ini yang pertama dia harus tahu dulu lokasinya pasti ada di mana. Nah, setelah lokasi itu diketahui, baru kalau dia sudah duduk, nah ini masalahnya bagaimana mengeluarkan manusianya. Kita belum punya alat untuk menyelamatkan manusianya itu kalau kapalnya ini tidak bisa timbul. Jadi kalaupun dia sudah diketahui posisinya di mana, dia harus timbul supaya manusianya itu bisa muncul. Tapi kalau dia tidak timbul, nah kita harus sangat berharap kepada kapal selam rescue yang untuk bisa menyelamatkan manusianya ini. Oke. Nah, masalahnya kita tidak punya ini kapal selam rescue-nya itu yang bisa menyelamatkan manusia kalau kapal ini ada di dasar laut itu. Oke. Jadi kalau ada di dasar laut harus ada kapal selam rescue yang bisa menyelamatkan manusianya begitu ya Pak Soleman ya? Iya, betul sekali. Dan yang sepanjang saya tahu itu Singapura itu yang punya itu kapal selam rescue. Karena saya pernah ikut masuk di kapal selam rescue-nya itu untuk coba waktu mereka baru beli itu. Oke, kalau dari konferensi pers tadi setidaknya ada negara tetangga Singapura dan Malaysia yang akan coba membantu. Dibutuhkan kapal selam kalau kita lihat urut-urutan rescue-nya Pak Soleman. Jadi yang pertama kali setelah menemukan titik itu apa yang dilakukan oleh tim rescue? Ya, kalau sudah menemukan titik tidak ada jalan lain, dia hanya kapal selam rescue itu datang. Kalau sudah ketahui tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan. Kalau kapal ini sudah tidak bisa timbul lagi. Iya. Panglima TNI tadi optimistis bahwa bisa segera ditemukan kapal ini dengan berbagai bantuan. Tadi negara tetangga juga sudah turut dalam misi pencarian ini. Pak Soleman, apa sebenarnya kunci keberhasilan menemukan kapal selam ini? Kalau dari sumber daya yang kita punya, juga bantuan yang sudah datang dari negara tetangga, bisakah ini cukup untuk menemukan dalam waktu yang singkat? Ya, kalau peralatan ya cukup, ya bisa secepat-cepatnya kalau peralatannya cukup. Jadi underwater rescue itu kalau ada secepatnya itu bisa cepat dapat ditemukan lokasinya. Jadi pertama memang lokasinya dulu ditemukan. Setelah lokasi ditemukan baru bagaimana manusianya ini bisa keluar dari kapal itu. Nah ini butuh peralatan memang untuk mengetahui butuh peralatan, untuk manusianya diselamatkan juga butuh peralatan. Oke. Nah kalau kapal selam ini berada di luar wilayah jelajahnya atau di luar daya jelajahnya, apakah bisa bertahan dalam form atau dalam bentuk semula, Pak Soleman, atau seperti apa? Nah, kita tidak tahu dia ini ada di kedalaman berapa. Kalau dia kedalaman maksimum itu sekitar 500 meter ya. Iya. Nah, kalau dia sudah sebenarnya 400 meter, maksimum 500 itu toleransi. Nah, kalau dia sudah lebih dari itu, ya sudah itu bisa berkeping-keping itu. Oke. Karena jadi kita tidak tahu dia ada di kedalaman berapa itu kapal selamnya itu. Jadi makanya berpacu dengan waktu ini ya Pak Soleman, tidak hanya oksigen, jadi juga kita berharap agar masih dalam daya jelajah dari kapal selam atau KRI Nanggala 402 ini ya. Daya tahan dari kapal selam ini. Dari kapal selam itu, ya betul. Nah, Pak Soleman, tapi sejauh ini kalau kita lihat dari trek perjalanan dari KRI Nanggala 402, apa keunggulan kapal ini dan bagaimana kondisinya hingga saat ini kalau dari pengalaman yang Pak Soleman tahu soal KRI Nanggala? Oh, KRI Nanggala ini memang kan kita beli kapal baru tahun 79 itu. Dan itu kapal selam yang banyak dipakai oleh negara-negara di dunia ini karena dia sangat unggul dalam daya tahan di laut, dia bisa menyerang dari kesunyian, dari tempat yang rahasia dia bisa menyerang dengan torpedonya, dia sulit ditangkap oleh sonar. Jadi banyak keunggulan kapal ini dan karena dia tidak terlalu besar, dia lincah bergerak kemana-mana. Itulah sebabnya kita memilih dia. Oke. Bahkan dijuluki monster bawah laut ya Pak ya? Ya. Bahkan dijuluki monster bawah laut ya? Nah itu dia. Sampai dibilang monster bawah laut karena dia bisa tiba-tiba datang karena pintarnya dia menyembunyikan diri. Ini keunggulan kapal selam ini dan ini menjadi andalan kita selama ini. Ada Cakra dan Nanggala, ada dua yang dari Jerman itu. Nah, saya tidak tahu terakhir kapal selam ini kan di general overhaul tahun 2012 kalau tidak salah itu di Korea. Iya. Nah, setelah 9 tahun ini bagaimana kondisinya? Tentunya saya belum tahu ya.
yang paling tahu mungkin Pak Kasal bagaimana pemeliharaannya itu. Oke. Ya memang mungkin pemeliharaannya ya ini harus kita lihat Oke. mengapa dia sampai ini terjadi. Oke. Bisa diaudit itu pemeliharaannya kan begitu. Ya, jadi meskipun ini buatan 1979, tapi kalau pemeliharaannya bagus tidak ada masalah semestinya begitu ya Pak Soleman? Oh iya betul, walaupun dia memang sudah 42 tahun, tapi kalau pemeliharaannya bagus, ya dia masih bisa bertahan sepanjang critical spare part itu masih ada. Kan ada critical spare part yang mutlak yang harus ada. Nah, kalau itu masih ada, ya dia masih bisa bertahan. Oke. Tinggal bagaimana selama ini kita memeliharanya dia memang sudah 42 tahun ini. Oke. Nah, kalau Pak Soleman melihatnya selama ini pemeliharaan alutsista, terutama alutsista laut, seperti apa Pak Soleman? Sudahkah memang berjalan dengan baik dari tahun ke tahunnya, dari masa waktu itu Pak Soleman menjabat hingga saat ini? Kalau saat itu saya melihat sih bagus. Kalau tidak bagus, tidak mungkin dia bertahan sampai 42 tahun kan? Ya. Iya kan itu. Nah, namun dengan adanya kecelakaan ini atau ada kasus belum kecelakaan ya, ada Hilang kasus kontak? belum ditemukannya ini dia berada di mana, tentunya kita bisa lihat apa yang menyebabkan ini, apa pemeliharaan yang terakhir yang dilakukan, apa saja, spare part yang diganti apa saja, itu kan bisa dilihat. Oke. Apa yang critical spare part-nya itu apa saja, itu yang bisa dilihat. Oke. Dengan keadaan ini kan kita bisa tahu apa sih yang membuat dia itu tidak bisa timbul itu di mana kira-kira. Itu bisa ditahu itu. Oke. Nah, kalau sejauh ini alat-alat yang kita punya untuk menyelamatkan kapal ini atau untuk search and rescue, menurut Pak Soleman sudahkah mumpuni untuk search and rescue tadi untuk mencari dan juga menyelamatkan? Untuk kapal selam kita tidak punya search and rescue. Untuk kapal selam ya. Ya. Karena kapal selam ini kan dicari dengan sonar pun tidak bisa. Dia sendiri bersembunyi dari sonar. Jadi agak sulit. Jadi memang kita untuk rescue-nya kapal selam memang butuh sekarang ini. Kita belum punya lengkap untuk mencari ini. Oke. Apalagi kalau menyelamatkan manusianya. Kita belum punya itu. Oke. Karena itu mutlak butuh bantuan dari negara tetangga seperti Singapura misalnya yang punya alutsista untuk penyelamatan bawah laut untuk kapal selam khususnya ya Pak Soleman ya? Iya, mutlak. Itu mutlak. Memang tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan untuk manusianya itu hanya memakai submarine rescue itu. Ya. Itu tidak ada jalan lain, itu mutlak itu. Dan wajar ada koordinasi atau ada kerjasama antar negara tetangga soal penyelamatan, misi penyelamatan ini ya Pak Soleman ya? Iya, betul. Itulah manfaatnya kita kerjasama dengan tetangga. Kalau ada terjadi seperti begini, ini sudah Seamanhood Brotherhood ini, Seaman Brotherhood. Iya. Jadi sudah tidak melihat apakah ini negara sana, negara sini, tapi ini adalah operasi kemanusiaan. Iya. Karena ini bisa terjadi kepada siapa saja. Oke. Itulah sebabnya negara-negara tetangga dengan senang hati akan membantu kerjasama ini. Iya. Pak, bicara soal sekarang risiko dari latihan militer. Nah, ini seperti apa sih? Karena kan kita tahu hilang kontaknya ini sebelum dilakukan latihan penembakan torpedo. Kalau untuk KRI Nanggala 402 sebelumnya, kalau kita ingat ada kecelakaan di Rusia, kapal selam nuklir Rusia, Kursk juga sebelum adanya latihan menembak ini. Sebenarnya persiapan apa sih yang harus dilakukan sebelum latihan di laut ini untuk kapal selam dan seberapa besar risikonya? Kalau sebelum latihan di Angkatan Laut itu kita punya standar, ada namanya L1, L2, L3 itu. Mulai dari persiapan di darat, persiapan berlayar, sampai dia terakhir ini untuk persiapan penembakan. Itu sudah disiapkan dengan standar-standar yang sudah ditentukan. Ya. Jadi kalau dia sudah masuk ke laut untuk latihan penembakan torpedo, semua latihan dari L1, L2, L3 itu semua sudah dijalankan itu. Oke. Jadi semua sudah lewat itu semua persyaratan. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi ini ya tentunya di luar kemampuan anak buah kapal ini ya. Ya. Di situ. Karena semua persiapan sudah dilakukan, tapi yang jelas. Ya, pasti, itu pasti. Ya. Karena saya tahu kalau kita mau latihan, waduh, L1, L2, L3 itu sibuknya bukan main. Apalagi kalau penembakan torpedo macam ini ya. Ya, betul. Dan rescue itu sudah ada semua, itu sudah siap semua. Iya. Dan kita Ya, dan Pak Soleman kita sama-sama berharap agar dalam waktu penyelamatan berpacu dengan ketersediaan oksigen selama 72 jam hingga Sabtu mendatang bisa berjalan dengan lancar.
kita harapkan secepatnya ini dalam waktu yang sesingkat ini sudah datanglah para rescuer ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Laksamana Wunda Purnawirawan Soleman Ponto telah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak.